Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasya Fatonah Nadira dengan NIM 2350191079. Di sini saya akan mereview materi spektrofotometri UV visible untuk memenuhi tugas kimia farmasi 2. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Nah, absorpsi radiasi UV visible oleh molekul ini mengakibatkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang mampu menyerap radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet, yaitu pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer, atau daerah tampak, yaitu pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Selain itu, untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor juga dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible karena mengandung elektron P dan elektron N. Contohnya, ikatan rangkap terkonjugasi, gugus karbonil, dan gugus nitro. Semakin panjang rantai konjugasi, maka semakin mudah molekul menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih panjang, yaitu daerah tampak. Orbital sigma merupakan orbital molekul yang terbentuk dari tumpang tindih atau overlap orbital atom secara langsung pada sumbu ikatan dan bersifat simetris terhadap rotasi di sekitar sumbu tersebut. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma, yang berperan dalam membentuk ikatan tunggal atau ikatan jenuh pada suatu molekul tanpa melibatkan pasangan elektron bebas. Contohnya itu ada C dengan C dengan H pada senyawa organik. Orbital P merupakan orbital molekul yang terbentuk dari tumpang tindih atau overlap sisi-sisi orbital P di atas dan di bawah bidang sumbu ikatan sehingga tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut dengan elektron P yang berperan dalam membentuk ikatan rangkap 2 atau 3 sehingga menghasilkan ikatan tidak jenuh pada suatu molekul tanpa melibatkan pasangan elektron bebas. Contohnya itu ada ikatan C rangkap 2C dan C rangkap 3C. Lalu, orbital non-ikatan merupakan orbital atom yang tidak berinteraksi atau tidak mengalami tumpang tindih dengan orbital atom lainnya, sehingga elektron di dalamnya tidak ikut berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Elektron yang menempati orbital ini itu disebut dengan elektron N dan biasanya terdapat pada atom dalam molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya itu ada atom oksigen, sulfur, nitrogen, dan klorin, yang masing-masing memiliki pasangan elektron bebas pada orbital terluarnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran panjang gelombang daerah UV visible, yang pertama itu ada sistem terkonjugasi, karena semakin panjang sistem konjugasi atau ikatan tunggal dan rangkap bergantian, maka semakin kecil perbedaan energi antara orbital P dan P bintang, sehingga panjang gelombang serapan bergeser ke arah yang lebih besar atau disebut dengan batokromik atau pergeseran merah. Yang kedua ada pelarut, karena pelarut polar dapat menstabilkan keadaan dasar atau tereksitasi suatu molekul. Pada transisi P ke P bintang, pelarut polar menyebabkan pergeseran batokromik atau panjang gelombang yang lebih besar. Sedangkan pada transisi N ke P bintang, pelarut polar menyebabkan pergeseran hipsokromik atau pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil. Yang ketiga, itu karena adanya gugus kromofor dan ausokrom. Gugus ausokrom seperti OH, NH2, ataupun OCH3 yang berikatan dengan kromofor
dapat memperpanjang sistem konjugasi dan meningkatkan intensitas serapan. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran batokromik atau pergeseran merah, serta efek hiperkromik atau peningkatan intensitas serapan. Yang keempat, lingkungan elektronik atau larutan elektronik. Karena perbedaan lingkungan dalam molekul dapat mempengaruhi interaksi antar orbital. Peningkatan interaksi orbital dapat memperbesar perbedaan energi antara orbital ikatan dan anti-ikatan. Contohnya, pada senyawa halogen, semakin tinggi keelektronegatifan halogen, maka semakin besar perbedaan energi yang dapat mengakibatkan pergeseran hypsokromik atau panjang gelombang ke arah yang lebih kecil. Spektrofotometri UV visible ini terdiri dari beberapa instrumen. Yang pertama itu ada source atau sumber sinar, yang berfungsi untuk menghasilkan radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet dan visible. Yang kedua itu ada entrance slit atau celah masuk, yang berfungsi untuk membatasi serta mengarahkan sinar agar masuk secara fokus ke dalam monokromator. Yang ketiga itu ada monokromator, yang berfungsi untuk memilih panjang gelombang tertentu dari sinar polikromatik sehingga dihasilkan sinar monokromatik yang umumnya menggunakan prisma atau kisi difraksi sebagai alat dispersi. Yang keempat ada exit slit atau celah keluar, yang berfungsi untuk mengatur dan membatasi lebar pita panjang gelombang yang keluar dari monokromator sebelum mengenai sampel. Yang kelima ada sample compartment atau kompartemen sampel, yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sel kuvet yang berisi sampel atau larutan yang akan diukur absorbansinya. Kemudian yang keenam itu ada detektor, yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya yang tidak diserap oleh sampel menjadi sinyal listrik. Yang ketujuh ada amplifier atau penguat sinyal, yang berfungsi untuk memperkuat sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor agar dapat dibaca dengan baik. Dan yang terakhir ada display atau layar tampilan, yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk nilai absorbansi atau transmitasi. Alat spektrofotometri UV visible ini dapat menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Prinsip dasar analisis kualitatif adalah mengidentifikasi senyawa dan menentukan kemurnian senyawa dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan data pustaka atau larutan pembanding. Pergeseran panjang gelombang maksimum dan perubahan intensitas serapan dapat memberikan informasi mengenai gugus kromofor, ausokrom, serta pengaruh lingkungan kimia seperti pH ataupun pelarut. Sedangkan prinsip analisis kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menjelaskan bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Dengan melakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum, konsentrasi zat dalam sampel dapat diketahui melalui kurva kalibrasi yang diperoleh dari serangkaian pengenceran larutan standar. Alat spektrofotometri UV visible ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu, yang pertama, metode ini sensitif dan akurat dalam menentukan konsentrasi zat, bahkan pada kadar kecil. Yang kedua, mudah digunakan serta memiliki prosedur analisis yang sederhana dan cepat. Yang ketiga, tidak merusak sampel sehingga bisa digunakan untuk analisis berulang. Yang keempat, dapat digunakan untuk menentukan kemurnian dan identitas senyawa berdasarkan spektrum serapan. Kekurangannya yaitu, yang pertama, hanya dapat digunakan untuk sampel yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom, yaitu gugus yang mampu menyerap cahaya UV visible. Yang kedua, kurang cocok untuk campuran kompleks,
karena spektrum serapan antar senyawa dapat saling tumpang tindih. Yang ketiga, hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh pelarut, pH, dan kondisi lingkungan. Yang keempat, membutuhkan larutan yang jernih dan homogen, karena kekeruhan dapat mengganggu pembacaan absorbansi. Sekian review materi spektrofotometri UV visible yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.